Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita masih dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Meskipun hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, mari kita tetap semangat untuk beribadah, bersuka cita dan memuji nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita mempersiapkan diri kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Kita akan memuji Tuhan kita akan memuliakan Tuhan kita. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Biar Seluruh Bumi. Seluruh bumi memuji kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya. Tinggikan Dia, masyurkan namanya. Berilah hormat pujian, agungkan Dia, muliakan namanya. Kita berikan sekali lagi. Biar seluruh bumi memuji kebesaran. Kita sama-sama memuji Tuhan. Biar seluruh bumi memuji kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya. Tinggikan Dia, masyurkan namanya. Bila hormat pujian, agungkan Dia, muliakan namanya. Muliakan namanya. Bapak Ibu, Saudara terkasih, kita akan kembali memuji Tuhan kita. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita lebih semangat lagi dalam memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian Allah sumber kuatku. Kau miliki di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti dan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Dan sekali lagi. Kau milikku di surga. Tiada yang ingini di bumi, hanya Kau.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami syukur Tuhan, seminggu boleh kami lalui Tuhan dengan penuh sukacita, dengan anugerah Tuhan kami bisa melaluinya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan kami bersyukur juga Tuhan kami bisa bersama-sama beribadah di tempat ini Tuhan. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan hadir bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, Tuhan yang berkati untuk ibadah kami Tuhan, ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu Tuhan di rumah mereka masing-masing, Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih, sebentar lagi kita akan mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan kita dengan doa pengakuan dosa. Sebelum kita mengaku dosa kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan pujian Yesus kekuatanku. Kita akan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan.
Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh datang kembali ke hadapan-Mu Tuhan. Dengan segala keberadaan kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Kau mengetahui hati kami, Kau mengetahui pikiran kami, Kau mengetahui setiap jalan-jalan kami Bapa. Bapa dalam surga, kami banyak melakukan kesalahan. Kami seringkali gagal di dalam mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami seringkali gagal dalam mentaati firman Tuhan. Kami seringkali gagal Tuhan di dalam kami mengasihi, melayani Engkau. Bapa dalam surga, ampuni setiap kami Bapa secara pribadi. Ada banyak kelemahan-kelemahan kami, perbuatan-perbuatan kami, perkataan-perkataan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Bapa. Bahkan pikiran-pikiran kami seringkali merancangkan kejahatan. Ampuni kami Bapa, seringkali kami tidak mengasihi Tuhan lebih dari kami mengasihi diri kami sendiri Bapa. Kami seringkali masih hidup di dalam keinginan-keinginan kami Bapa, kedagingan-kedagingan kami. Ampuni kami ketika kami tidak mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kami. Ampuni kami ketika kami tidak melayani orang lain seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang mengampuni kami. Ketika kami sebagai gereja Tuhan juga tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Ampuni kami Bapa. Ampuni juga bangsa kami yang mungkin juga banyak sekali jatuh bangun di dalam dosa-dosa bangsa kami. Tuhan ampuni bangsa kami dan pulihkan bangsa kami Bapa. Bahkan keluarga kami, Tuhan Kau yang memulihkan, Kau yang memberkati, Engkau yang mengampuni setiap dosa pelanggaran keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk segala kebaikan Tuhan. Kami tetap percaya ketika kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan Engkau, Tuhan Kau yang mengampuni, Kau yang sudah memulihkan kehidupan kami, Kau yang akan terus menolong kami Tuhan di dalam kami mengikuti jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk segala kemurahan Tuhan. Bahkan terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah yang sampai kepada kita pagi hari ini, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca respon sore kita. Kita baca secara bertanggapan, dan di ayat terakhir kita akan bacakan secara bersama-sama. Kita mulai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja yakni Tuhan.
Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Sama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Gloria Patri. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa berkonsentrasi ketika mendengar firman Tuhan, sehingga yang disampaikan oleh hamba Tuhan kita mengerti. Mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi satu pujian, Tolongku Tetap Setia. Setia padamu, kau panggil ku dengar. Kau panggil ku dengar. Hatiku menjawabnya. Ku lemah tak penuhi janji. Ku tak setia padamu, aku mau cinta di kau Yesus. Aku mau cinta di kau Yesus. Aku mau diri di kau Yesus. Tuhan tolonglah aku ini tetap setia padamu. Aku mau cinta di kau. Aku mau cinta di kau Yesus. Aku mau diri di kau Yesus. Tuhan tolonglah aku ini tetap setia padamu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama kembali pagi hari ini untuk mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati setiap hati kami Bapa, Kau yang memberkati setiap firman Tuhan juga yang akan kami baca, kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati dari awal sampai akhir, dan biarlah kami boleh semakin hari, boleh semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh bersyukur. Amin. Pagi hari ini yang sampai kepada kita temanya adalah Adam dan Kristus. Terambil dari Roma 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-21.
Kita akan membacanya secara bersama-sama. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas suatu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Kristus Yesus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dalam Roma pasalnya yang kelima. Berbicara tentang Alkitab ini dalam Roma pasalnya yang kelima, kalau kita lihat Roma pasalnya yang kelima, ini adalah satu bagian firman Tuhan bahwa hidup di dalam Kristus adalah satu anugerah yang luar biasa. Mengapa? Karena hidup di dalam Kristus kita akan memperoleh pembenaran di dalam Allah. Ya, ayat 1 sampai ayat 11 menggambarkan bahwa oleh iman kitalah di dalam Yesus Kristus maka kita memperoleh pembenaran. Kalau kita melihat pasal-pasal sebelumnya, kita melihat di dalam pasalnya yang ketiga, kita melihat bahwa semua orang sudah jatuh di dalam dosa. Sejak Adam sebagai wakil manusia sudah jatuh dalam dosa, maka manusia semua sangat memerlukan pembenaran itu, membutuhkan keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, bagian yang kita baca pada pagi hari ini, ayat ke-12 sampai ayatnya ke-14, ayat 12 sampai ayatnya ke-21 itu menggambarkan pengaruh tindakan Adam dan juga dibandingkan dengan karya pendamaian yang Yesus kerjakan buat kita semua. Paulus menggambarkan di dalam pasal ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya ke-14, di situ digambarkan bahwa dosa itu sudah menjalar kepada semua orang. Karena satu orang yang sudah berdosa, Adam sebagai wakil dari manusia sudah jatuh dalam dosa, maka semua manusia sudah terbelenggu dengan kuasa dosa. Tidak ada satupun manusia yang hidup dalam
tanpa dosa. Jadi semua orang sudah hidup di dalam dosa. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa melepaskan diri dari kuasa dosa ini. Jadi dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Dosa membuat manusia harus dihukum. Dosa membuat kita semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Dosa membuat kita terpisah dari Allah. Jadi begitulah keadaan manusia ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Bahkan hukumannya pun tidak main-main. Hukumannya pun adalah hukuman kekal, maut. Jadi Adam menjadi satu perwakilan yang membuat manusia gagal di dalam ketaatan mengikuti Tuhan. Adam lebih mengikuti apa yang iblis katakan dibandingkan dengan apa yang Tuhan katakan. Adam lebih jatuh kepada hal-hal yang mungkin membuat dirinya senang. Tetapi kegagalan Adam tidaklah menjadi kegagalan Tuhan. Kalau kita lihat dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Paulus menggambarkan bahwa Kristus jauh lebih besar kuasanya. Apa yang menjadi karya Kristus jauh lebih besar dari apa yang sudah diperbuat oleh Adam. Adam melakukan kesalahan yang besar, Adam melakukan kegagalan yang fatal bagi seluruh umat manusia. Tetapi Allah mampu mengubahkan situasi yang tidak baik, bahkan situasi yang sangat buruk sekalipun menjadi bagian dalam karya keselamatan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan manusia. Melalui Yesus Kristus, Allah dapat memulihkan keadaan manusia. Adam dibandingkan dengan Kristus. Adam perjanjian lama dia gagal taat kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Tapi di dalam kehidupan di perjanjian baru, Allah datang ke dalam dunia. Dialah Yesus Kristus namanya. Dia sanggup mengubahkan apa yang tidak bisa dipulihkan oleh manusia. Di dalam Yesus Kristuslah ada karya yang luar biasa. Apa yang bisa dikerjakan Tuhan Yesus? Kalau kita lihat di dalam ayatnya ke-16, Yesus melakukan pembenaran. Kita yang dulu tidak benar, kita yang dulu hidup dalam dosa, kesalahan kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Karena tidak ada satupun perbuatan kita manusia, usaha kita untuk bisa membela diri kita. Karena kita sudah bercacat, berdosa di hadapan Tuhan. Tidak ada satu perbuatan sikap kita yang sanggup membenarkan kita. Hanya Allah saja melalui Yesus Kristus kita sanggup dibenarkan. Karena apa? Karena Yesus sudah menyelesaikannya tuntas di kayu salib. Yesus melakukan karya yang begitu luar biasa, mengalahkan jauh lebih besar karya yang dikerjakan Yesus daripada kegagalan Adam. Jadi yang Yesus kerjakan adalah pembenaran. Kita dibenarkan bukan karena kita orang benar, tetapi kita dibenarkan karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Apalagi yang Tuhan kerjakan? Tuhan memberikan kehidupan di dalam Yesus Kristus. Kita yang sudah mati di dalam dosa, kita yang sudah mati di dalam pelanggaran kita, Tuhan menghidupkan kita kembali. Tuhan memberikan kita kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Tentunya status kita sudah berubah, kita boleh menjadi anak-anak terang. Kita sudah berubah menjadi anak-anak Allah ketika kita memilih hidup percaya di dalam Kristus. Yesus mengerjakan hal-hal yang luar biasa, jauh melampaui kegagalan manusia. Allah tidak pernah gagal meskipun manusia seringkali gagal. Bagi manusia mungkin tidak ada yang bisa dikerjakan untuk menyelamatkan diri, tetapi Tuhan sanggup memberikan
kehidupan yang baru. Meskipun kematian menjadi bagian manusia, tetapi di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Yesus adalah jawaban hidup kita. Hanya Yesus saja, tidak ada yang lain. Kita boleh mencari, mungkin ketika kita gagal, ketika kita hidup, ketika kita merasa diri mampu untuk melewati banyak hal, tetapi sesungguhnya Yesuslah jawaban kita. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini, Yesus Kristus adalah kasih karunia bagi manusia yang berdosa. Dia adalah karunia, dia adalah anugerah yang Allah berikan di dalam kehidupan manusia. Tidak ada anugerah yang sehebat, tidak ada anugerah yang lebih besar dari Yesus datang ke dalam dunia. Karena hal yang paling harus dimiliki oleh manusia bukan harta, bukan kekayaan, bukan jabatan, tetapi keselamatan jiwa. Tidak bisa kita menyelamatkan jiwa hanya dengan perbuatan kita. Tidak bisa kita menyelamatkan jiwa kita dengan harta kita, dengan dunia kita, dengan popularitas kita. Tetapi hanya dengan iman kita di dalam Kristus Yesus. Hanya itulah yang sanggup mengubah kita menjadi manusia-manusia yang hidup di dalam kebenaran. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Di sini ada dua perbandingan yang Paulus berikan. Adam yang gagal dalam dosa, tetapi Kristus dia memberikan kita kehidupan. Bagaimanakah dengan pilihan-pilihan kita hidup hari-hari ini? Apakah kita masih hidup di dalam kedagingan kita? Apakah kita masih gagal dalam jatuh bangun dalam dosa kita? Tapi hari ini kita diingatkan bahwa Kristus sudah datang. Dia sudah memberikan karyanya selesai di kayu salib, bukan dengan harta, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darahnya yang tercurah. Hari ini kita mengingat bahwa Yesus sudah mengerjakan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan respon kita meresponi apa yang kita baca pagi hari ini? Dia sudah memberikan kita pembenaran, dia sudah memberikan kita kehidupan. Apa yang menjadi respon kita setiap hari? Kalau kita lihat, Tuhan Yesus pernah dicobai, ya kan? Di padang gurun Tuhan Yesus pernah dicobai oleh iblis, tetapi dia tidak berdosa. Dia taat. Dia taat meskipun di dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan pelayanannya pasti mengalami begitu banyak tantangan. Ya, kalau Adam bisa jatuh, tetapi Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Apakah kita juga Yesus? Tuhan Yesus memiliki ketaatan yang luar biasa meskipun dalam kehidupannya belakangan ini sulit. Bapak Ibu mungkin hari-hari ini mengalami kesulitan-kesulitan juga tersendiri di dalam keluarga. Mungkin adalah masalah-masalah yang harus dihadapi. Mungkin juga ada yang menjadi pergumulan kita di dalam kesehatan kita. Mungkin ada yang bergumul dengan pekerjaan, perekonomian kita. Ada begitu banyak tantangan ujian dalam hidup kita. Tuhan mungkin mengizinkan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita melihat bahwa anugerah itu yang Tuhan berikan bagi kita itu cukup untuk melalui banyak hal. Kalau Tuhan sudah memberikan contoh yang luar biasa, apakah kita juga bisa mengikuti Tuhan Yesus seperti yang Dia inginkan? Yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita adalah kita boleh terus setia. Kita boleh terus taat kepada panggilan kita menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kita sudah menerima Yesus sebagai Allah kita. Kita sudah dibenarkan sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semakin hari bersyukur karena Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk kita semua, menyelamatkan
setiap kita dari pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melewati banyak hal, dan biarlah iman kita boleh terus bertumbuh. Anugerah Tuhan boleh terus nyata di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk renungan singkat kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh belajar dari Adam yang pernah gagal di dalam dosa-dosanya. Kami sebagai manusia juga Tuhan tidak luput dari dosa. Ampuni kami Tuhan, jika seringkali kami jatuh bangun di dalam dosa-dosa kami. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami perbuat tidak mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memulihkan kami, Kau yang menguatkan kami, supaya kami boleh semakin hidup di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak yang sudah dibenarkan di dalam Kristus, yang sudah dibenarkan di dalam iman kami kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Tuhan Yesus pun sudah datang ke dalam dunia. Engkau menjadi penyelamat kami, Engkau yang menjadi kekuatan kami di dalam menghidupi hari-hari kami. Bahkan kami meneladani Engkau di dalam ketaatan-Mu sampai di kayu salib. Tuhan, ada banyak pergumulan kami hari-hari ini, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam pekerjaan, ataupun dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tetap rindu Tuhan Kau yang menolong kami di dalam iman kami kepadamu, di dalam kami mengikuti Tuhan. Karena pandemi ini Tuhan, mungkin iman kami semakin lesu, iman kami semakin jauh. Tetapi biarlah Tuhan Kau yang menolong kami, menarik kami kembali untuk semakin semangat di dalam mengasihi Tuhan, untuk semakin taat di dalam panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, karena kami sudah mengasihi, sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami tahu hanya di dalam Engkau saja kami boleh memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami melalui hari-hari ke depan untuk hidup di dalam Engkau. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita sama-sama menyatakan iman kita kepada Tuhan kita dengan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Indonesia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan protokol yang telah ditentukan. Kita bisa hadir ke gereja memberikan persembahan kita. Mari sebelum sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama doa persembahan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami telah memuji nama Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Bila Tuhan firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami, memberi pedoman bagi kehidupan kami Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami juga telah mengumpulkan persembahan Bapa. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini Tuhan, agar dapat dipergunakan Tuhan dalam pelayanan kami di gereja-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati setiap orang-orang yang memberi Bapa, berkati kesehatan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mohon Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami, diteruskan dengan doksologi, doa berkat, dan amin song. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yuan Chủ Giêsu Kitô tự ân huệ, sang ti tơ sợ ai, sân linh tự can tông, trang ini men, chong ren tong cai, chong cinten, cetau, yung yuan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.